Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembahasan materi pada mata kuliah Matematika Diskrit. Kali ini kita bahas materi mengenai teori bilangan. Referensi yang digunakan masih menggunakan sumber dari Bapak Renaldi. Ya, bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan. Oke, seperti ini contohnya ya. 8, 21 ya, dan seterusnya ya, banyak sekali bilangan bulat. Berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan real yang mempunyai titik desimal seperti 8,0, 34,25, 0,02 dan seterusnya, banyak sekali. Kemudian sifat pembagian pada bilangan bulat. Misalkan A dan B bilangan bulat, di mana A tidak sama dengan 0. A habis bagi B jika terdapat bilangan bulat C semikian sehingga B sama dengan AC. Atau bisa dinotasikan seperti ini, A habis bagi B jika B sama dengan AC. Mana C elemen bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0. Contoh, misalkan 4 habis bagi 12, karena 12 dibagi 4 sama dengan 3, dimana 3 ini merupakan bilangan bulat. Atau 12 sama dengan 4 kali 3. Tetapi 4 tidak habis membagi, ya, tetapi 4 tidak habis bagi 13. Karena 13 dibagi 4 sama dengan 3,25 yang bukan merupakan bilangan bulat. Teorema Euklidean. Misalkan M dan N bilangan bulat di mana N positif, jika M dibagi dengan N maka terdapat bilangan bulat unik Q dan R. Demikian sehingga M sama dengan NQ ditambah R dengan R lebih dari sama dengan 0 dan R kurang dari N. Contoh, misalkan 1987 dibagi 97 sama dengan 20 dengan sisa 47, atau bisa dibuat persamaan seperti ini. 1987 sama dengan 97 kali 20 ditambah 47. Oke, ini contoh yang lainnya. Misalkan negatif 22 dibagi 3 sama dengan negatif 8 sisa 2, atau bisa dibuat persamaan negatif 22 sama dengan 3 kali negatif 8 ditambah 2. Nah, tetapi negatif 22 sama dengan 3 kali negatif 7 dikurang 1 ini salah gitu ya, karena R tidak sama dengan negatif 1 ya. Syaratnya R ini lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari N. Kemudian pembagi bersama terbesar atau PBB. Misalkan A dan B bilangan bulat tidak 0 ya. Saya kira PBB ini ya, kalau kita dulu lebih sudah pernah mengenal, biasanya pakai faktor persekutuan terbesar ya, FPB, atau greatest common divisor atau GCD dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D, demikian sehingga D habis bagi A dan D habis bagi B, atau bisa dinyatakan sebagai PBB dari A dan B sama dengan D. Contoh, faktor pembagi dari 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Sedangkan faktor pembagi dari 36 adalah 1, 2, 3, 4. Ada 6 ya di sini, maaf. 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka faktor persekutuan dari 46 dan 36 ini adalah 1, 3, dan 9, yang ketiganya ini merupakan faktor pembagi dari kedua bilangan ini. Nah, maka faktor pembagi terbesar atau PBB dari 45 dan 36 adalah 9. Oke, kemudian teorema berikutnya, misalkan M dan N bilangan bulat dengan syarat N positif, demikian sehingga M sama dengan NQ ditambah R. Maka PBB MN sama dengan PBB dari N dan R ya, dimana M sama dengan NQ
ditambah R untuk R yang lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari N. Contoh, misalkan M-nya 66 dan N-nya 18, maka 66 ini sama dengan 18 kali 3 ditambah 12. Maka PBB dari 66 dan 18 sama dengan PBB dari 18 dan 12, yaitu 6. Oke, berikutnya algoritma Euclidean. Nah, tujuannya di sini algoritma untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Oke, menemukan Euclid. Kemudian ini ya, misalkan M dan N adalah bilangan bulat tak negatif dengan M lebih dari sama dengan N. Misalkan R0 sama dengan M dan R1 sama dengan N. Kemudian dilakukan secara berturut pembagian untuk memperoleh di sini dibuat persamaan R0 sama dengan R1 Q1 tambah R, ya, dimana R2 lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan R1, dan R1 sama dengan R2 Q2 ditambah R3, dimana R3 ini lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari R2, dan seterusnya sampai Rn kurang 1 sama dengan Rn Qn ditambah 0. Nah, menurut teorema 2 tadi, maka PBB dari Mn sama dengan PBB dari R0, R1, dan seterusnya. Sehingga kalau kita teruskan pola seperti ini, maka PBB sama dengan PBB dari Rn0 sama dengan Rn. Jadi PBB dari M dan N adalah sisa terakhir yang tidak 0 dari runtutan pembagian tersebut. Oke. Berikut algoritma Euclideannya ya, kalau dibuat secara ringkas ya seperti ini. Jika N sama dengan 0, maka M adalah PBB dari Mn. Nah, kemudian stop. Tapi jika N-nya tidak sama dengan 0, lanjut ke langkah 2, yaitu bagilah M dan N, dan misalkan R adalah sisanya. Ganti nilai M dan nilai N, dan nilai N dengan nilai R, lalu ulang kembali langkah pertama, seperti itu. Oke, contoh, misalkan M sama dengan 80 dan N sama dengan 12. Ini syarat M lebih dari sama dengan N. 80 sama dengan 6 kali 12 ditambah 8 ya. Kemudian kita buat persamaan baru, yaitu 12 di sini sama dengan 1 kali 8 yang di sini tambah 4. Oke, kita lanjutkan dengan cara yang sama sehingga diperoleh persamaan 8 sama dengan 2 kali 4 ditambah 0. Jadi sampai sisanya itu 0 ya. Nah, sisa bagian terakhir sebelum 0 adalah 4. Maka PBB dari 80 dan 12 adalah 4. Nah, kemudian kombinasi linear atau kombinasi lanjar. PBB dari A dan B dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari A dan B dengan koefisien-koefisiennya. Contoh, PBB dari 80 dan 12 adalah 4. Nah, maka 4 ini merupakan kombinasi linear dari 80 dan 12, yaitu 4 sama dengan negatif 1 kali 80 ditambah 7 kali 12. Oke, teorema 3, misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N semikian sehingga PBB dari A dan B sama dengan Mn ditambah Nb. Oke, contoh, nyatakan PBB dari 312 dan 70 sama dengan 2 sebagai kombinasi linear dari 312 dan 70. Nah, oke, kita ikuti algoritma Euclidean tadi. Nah, pertama kita buat persamaan, yaitu 312 sama dengan 4 kali 70 ya, ditambah 32. Nah, kemudian kita lanjutkan pola seperti tadi. 70 ini sama dengan 2 kali 32 ditambah 6. Berikutnya 32 sama dengan 5 kali 6 ditambah 2. Selanjutnya 6 sama dengan 3 kali 2 sama dengan ditambah 0, seperti itu, dan seterusnya. Nah, kemudian disusun pembagian persamaan dari sini menjadi 2 ya, sama dengan 32 dikurangi 5 kali 6, seperti ini. Sedangkan yang persamaan 2 ini 6 sama dengan 70 dikurangi 2 kali 32, seperti itu.
Kemudian kita substitusikan atau sulihkan persamaan 5 ini ke persamaan 4. Seperti itu. Jadi yang ini ya, 2 sama dengan 32 kurangi 5 kali 6. Nah, si 6 ini tadi persamaan 5 ini tadi. Nah, kita yang ini ya, ruas kanan ini menggantikan 6. Seperti itu. Nah, kemudian kita jabarkan, kita buka kurung-kurungnya seperti itu ya. Dan seterusnya dengan pola yang sama sampai di sini diperoleh PBB dari 312 dan 70 itu, dimana dia sama dengan 2, itu merupakan kombinasi linear dari 312 dan 70 seperti ini. Oke, kemudian relatif prima dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB dari A dan B sama dengan 1. Contoh, 20 dan 3 merupakan relatif prima sebab PBB dari 20 dan 3 itu sama dengan 1 dan seterusnya. Sedangkan contoh yang ketiga di sini 20 dan 5 bukan relatif prima karena PBB dari 20 dan 5 sama dengan 5 yang tidak sama dengan 1. Seperti itu. Jika A dan B merupakan relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan N semikian sehingga MA tambah NB sama dengan 1. Contoh, bilangan 20 dan 3 adalah relatif prima karena PBB dari 20 dan 3 sama dengan 1, atau dapat dituliskan seperti ini. Jadi 1 ini merupakan kombinasi linear dari 20 dan 3, seperti cara yang menggunakan algoritma Euclidean tadi, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, tapi 20 dan 5 tidak relatif prima karena PBB dari 20 dan 5 itu sama dengan 5, dimana tidak sama dengan 1, seperti itu. Sehingga 20 dan 5 ini tidak dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi 1 tidak bisa atau bukan merupakan kombinasi linear dari 20 dan 5. Kemudian aritmetika modulo. Misalkan A dan M bilangan bulat, di mana M positif, operasi A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M, atau bisa dinotasikan A modulo M sama dengan R. Demikian sehingga A sama dengan MQ ditambah R. M disebut modulus atau modulo, dan hasil aritmetika modulo M terletak di dalam himpunan 012 sampai M dikurang 1. Contoh, berapa hasil operasi dengan operator modulo? Seperti ini ya. Nanti silakan dipelajari, dicek masing-masing modulo ini. Oke. Berikutnya kongruen. Misalkan 38 modulo 5 sama dengan 3 dan 13 modulo 5 sama dengan 3, maka 38 ini kongruen dengan 13 modulo 5. Misalkan A dan B bilangan bulat dan M adalah bilangan yang positif, maka A kongruen dengan B modulo M jika M habis membagi A dikurang B. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka dituliskan A tidak kongruen dengan B modulo M. Oke, berikut contohnya 17 kongruen dengan 2 modulo 3. Ya, atau 3 habis membagi 17 dikurang 2, ya, yaitu 15. Oke, kemudian berikut contoh yang tidak kongruen. 12 tidak kongruen dengan 2 modulo 7 karena 7 ini tidak habis membagi 12 dikurang 2 atau 10, seperti itu. Oke. A kongruen dengan B modulo M dapat juga dituliskan sebagai persamaan A sama dengan B ditambah KM. Contoh, 17 kongruen dengan 2 modulo 3, maka bisa dinyatakan persamaannya yaitu 17 sama dengan 2 ditambah 5 kali 3. Seperti itu. Oke, berikut contoh-contoh yang lain. Silakan dicermati. Berikutnya teorema 4, misalkan M adalah bilangan bulat positif. Jika A kongruen dengan B modulo M dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka
A ditambah C kongruen dengan B tambah C modulo M. Kemudian AC kongruen dengan BC modulo M. Sedangkan A pangkat B sama dengan B pangkat B modulo M, di mana B bilangan bulat tidak negatif. Kemudian yang kedua, jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan B modulo M, maka A ditambah C kongruen dengan B tambah D modulo M. Dan AC kongruen dengan BD modulo M. Oke, kemudian berikut bukti dari teorema tadi hanya untuk bagian 1 bagian I2 dan bagian 2 bagian I. Ya, oke, silakan dicermati. Kemudian berikut contoh yang lain, misalkan 17 kongruen dengan 2 modulo 3 dan 10 kongruen dengan 4 modulo 3. Maka menurut teorema 4 tadi, 17 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 5 modulo 3, atau 22 sama dengan 7 modulo 3. Oke, berikut sifat yang lain. Nah, teorema 4 tidak masukkan operasi membagi pada aritmetika modulo, karena jika kedua ruas dibagi dengan bilangan bulat, maka kekongruenan tidak selalu dipenuhi. Contoh, 10 kongruen dengan 4 modulo 3 dapat dibagi dengan 2, karena 10 per 2 sama dengan 5 dan 4 per 2 sama dengan 2, dan 5 kongruen dengan 2 modulo 3. Tetapi 14 kongruen dengan 8 modulo 6 tidak dapat dibagi dengan 2, karena 14 per 2 sama dengan 7 dan 8 per 2 sama dengan 4, tetapi 7 tidak kongruen dengan 4 modulo 6. Ya, oke. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat selalu. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.